Tapi ada juga peraturan yang menyebutkan dana hibah itu kan tidak boleh berulang-ulang. Iya, justru karena itu ini tiap tahun kan. Dari 2017 sampai 2024 7 tahun, bayangkan 14,9 triliun. Nah, itulah bayangkan misalkan kalau kemudian polisi memeriksa bahwasannya melanggar aturan, bagaimana coba? Pemerintah saya kasih ke dia. Harusnya kan dia periksa tuh. Tapi kan nggak mungkin dia periksa karena untuk dia. Kita pernah ingat dulu misalnya ketika Gubernur Aceh Dr. Jaini Abdullah tiba-tiba ada sekian miliar anggaran untuk pembangunan rumah kepala BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Aceh. Sampai hari ini Aceh itu WTP loh. Yang tertinggi ini di luar ini institusi di luar Unsia. Kapolda Aceh, Kepolisian Daerah Aceh ada 20 miliar. 450. Kemudian disusul oleh Kejaksaan Tinggi 10 miliar. Ya. Atau dalam bahasa anak-anak remaja sekarang, saling main mata enggak? Yang kita harapkan adalah gubernur ngomong kenapa bisa begini, DPR ngomong kenapa bisa begini. Nggak boleh mereka diam-diam saja karena ini uang rakyat Aceh, bukan uang gubernur, bukan uang DPR. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain kita bertemu kembali dengan narasumber yang saya kira tidak asing. Seorang narasumber yang kritis, juga tajam analisisnya terhadap berbagai macam masalah sosial, budaya, politik, dan ekonomi Aceh. Sahabat, sisi lain, malam ini saya kembali mengundang Dr. Nasrul Jamal, seorang pengamat kebijakan publik. Yang dibahas juga ini agak menukik. Ya, kalau bahasa orang Medan, ngeri-ngeri sedap juga ini. Malam ini saya akan mengajak Dr. Nasrul untuk coba mengkuliti soal alokasi dana hibah pemerintah Aceh untuk instansi vertikal. Berdasarkan pemberitaan media dan rilis yang disampaikan YLBHI Banda Aceh dan Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, ada 15 instansi vertikal yang menerima dana hibah dari pemerintah Aceh dari 2017 sampai 2024 dengan total anggaran 14,9 triliun. Ada BINDA atau Badan Intelijen Daerah, ada Kepolisian Daerah, ada Kodam Islam Muda, ada BNN Provinsi, Lanut Maimun Saleh Sabang, Universitas Syah Kuala, ada Kejaksaan Tinggi, ada BPK, ada Badan Intelijen Strategis atau BAIS yang bertugas di Aceh, ada Pengadilan Tinggi, dan lain-lain. Bagaimana sebenarnya posisi dana hibah ini? Apakah ada batas toleransi atau memang sama sekali saklek? Untuk itu saya langsung aja pertanyakan ke Dr. Nasrul. Pak Dokter, ini sempat heboh lagi nih masalah dana hibah gitu kan. Orang kemudian mengkait-kaitkan soal rasa keadilan, soal kepatutan. Ada yang berpendapat boleh tidak boleh. Tapi ada yang berpendapat ini bukan soal boleh tidak boleh, ini soal patut atau tidak patut. Pak Dokter sendiri gimana pendapatnya? Ya, sebenarnya kita coba lihat pada regulasi yang ada. Kalau kita melihat pada Permendagri nomor 123 tahun 2018, jelas sekali dinyatakan tidak boleh, dilarang malah. Karena APBD itu tidak dicawe-cawe oleh mereka supaya lebih efisien, lebih tepat sasaran dan sebagainya. Itu adalah panduan dari Permendagri. Nah, tapi kalau kita berkaca melihat sebenarnya penggunaan APBD, katakanlah APBA ini untuk organisasi vertikal, ada poin-poin yang kita bisa toleran. Misalkan penggunaan anggaran ini lebih ke publik, tapi difasilitasi oleh lembaga vertikal. Contoh misalkan ya, kalau pemerintah Aceh dalam rangka ketahanan pangan, maka revitalisasi lahan pertanian menggunakan misalkan tentara dengan alat dan sebagainya. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah karena
akan lebih murah daripada kita pakai hire kontraktor dan sebagainya misalkan. Nah, yang kedua misalkan kita ingin misalkan berapa angka narkoba kita sekarang. Itu ada angkanya di BNN. Kemudian gubernur berpikir ketemu sama beberapa pihak, oke kita turunkan setengah bisa nggak? Pemerintah Aceh support dana. Iya. Nah, yang begini-begini saya pikir nggak ada masalah karena pemanfaatan daripada penggunaan anggaran oleh organisasi vertikal itu untuk publik. Tapi yang agak menyakiti perasaan kita adalah ketika anggaran APBA ini digunakan untuk kepentingan organisasi vertikal. Ada barang, ada pula cash ya. Nah, itu yang maksudnya membuat kita tanda tanya dan kelihatan tidak etis gitu. Dan jangan sampai sebenarnya organisasi vertikal ini nggak mau tapi diojo-ojo oleh pemerintah Aceh. Ini juga jadi persoalan. Ini perlu kita buka. Nah, jangan-jangan karena menurut saya itu atau pura-pura nggak mau. Ya itu terlepas. Tetapi menurut saya organisasi vertikal ini kan taat hukum nih, tahu hukum nih, ya paham dia. Nah, kenapa bisa diojo-ojo begitu? Karena begini, di pemerintah Aceh kan ada dua, misalnya ada DPRA, ya kan? Ada gubernur. Kalau gubernurnya ngasih, ada DPRA nggak ngasih kan nggak jadi, Bang. Kan gitu. Nah, kalau misalkan organisasi vertikal minta, tentu dia harus memasukkan di dalam APBD itu kan sulit. Ini jangan-jangan memang dialokasikan oleh pemerintah Aceh. Sehingga posisi sekarang organisasi vertikal ini di mata rakyat Aceh jadi terdakwa nih. Nah, ini perlu kita kaji juga. Jadi, tapi ada rumor seperti orang Medan bilang ya. Tak ngerti juga kau. Akhirnya kan ngerti gitu kan. Iya. Itu kan boleh-boleh saja kita menganggap begitu. Tapi ada prosedur di dalam memasukkan anggaran. Kan gitu ya. Prosedur masalah pertama misalkan apakah itu masuk dia di sidang-sidang DPR. Kan gitu. Itu kan jelas dinyatakan begitu. Itu sidang DPR ditetapkan menjadi DIPA dan sebagainya. Itu prosesnya ada di perwakilan rakyat. Nah, jadi saya curiga misalnya kalau dititip agak saya pikir nggak mungkin juga misalnya tiba-tiba Kapolda titip tuh DPR agak ngeri-ngeri sedap juga dia kan. Nah kayak gitu. Tapi biasanya ada LO-nya itu untuk membicarakan itu. Nah itu yang sebenarnya harus jujur dan ini ketika dibuka oleh YLBHI Mata sebenarnya pemerintah Aceh harus ngomong apa kepentingannya sehingga itu memang ada anggaran untuk organisasi vertikal. Atau penerima seperti Pak Dokter bilang, oh kami nggak minta, kami diberi. Gitu nah kan? itu yang dijelaskan oleh pemerintah Aceh. Tapi kenapa? semuanya diam nih. Karena penanggung jawab penggunaan anggaran itu kan bukan organisasi vertikal, tetapi pemerintah Aceh dan DPR. Nah ini ketua DPR ini orang lama juga berarti kan? Nah dia harus jawab nih ketua DPR. Nah PJ kalau dia terlibat juga PJ harus jawab. Seperti apa sehingga apa kepentingannya sehingga kemudian organisasi vertikal mendapat bantuan APBA. Apakah misalkan, oh kalau nggak kita bantu kantor mereka nggak hidup, lampunya mati. Nah itu boleh lah. Kita bilang begitu ya. Oh kalau nggak kita bantu nih organisasi vertikal, waduh stafnya nggak masuk kantor nih, semua apa nggak ada. Nah kita bantu. Ya, tapi ini kan sempat heboh beberapa waktu lalu. Ternyata ada 1, sekian miliar untuk rehab rumah Wakapolda misalnya kan. Nah itulah kepentingan itu harus dijawab oleh gubernur dan DPR. Kenapa bisa? Jadi jangan seolah-olah begini ya. Ketika ke organisasi vertikal yang kita salahkan vertikalnya. Enggak dong. Mereka sebagai penerima manfaat dia mau aja kalau dibantu. Kalau nggak dibantu juga nggak bisa bilang apa-apa dia. Kan gitu. Jadi yang bermasalah di sini adalah tata cara penggunaan anggaran APBA Aceh itu oleh gubernur dan DPR-nya. Kenapa bisa peruntukan untuk itu? Atau dalam bahasa anak-anak remaja sekarang, saling main mata nggak? Ya, tetap saja boleh kita asumsikan begitu. Tetapi prosedurnya adalah pertanggungjawaban publik itu bukan organisasi vertikal. Pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik itu dilakukan oleh gubernur dan DPR dalam anggaran Aceh. Ini walaupun di publik begini dipublish misalkan, nggak bisa kita minta pertanggungjawaban pada organisasi vertikal. Karena mereka dikasih. Kita pernah ingat dulu misalnya ketika Gubernur Aceh Dr. Jenny Abdullah, tiba-tiba ada sekian miliar anggaran untuk pembangunan rumah kepala BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Aceh.
sampai hari ini Aceh itu WTP loh. Ya, orang boleh aja mengkait-kaitkan dengan begitu, misalkan, dengan begini nanti. Tapi saya pada tataran normatif, legalitas formal nggak melihat begitu. Yang harus kita desak ini adalah pemerintah Aceh dan wakil rakyat Aceh pertanggungjawaban terhadap masyarakat Aceh atas adanya besarnya dana yang dikelola oleh organisasi vertikal. Padahal Permendagri 123 2018 jelas menyatakan tidak boleh. Jangan kita minta pada organisasi vertikal. Apa kepentingan pemerintah Aceh sehingga memberikan itu? Publik mana yang ingin dibantu oleh pemerintah Aceh melalui organisasi vertikal ini? Maka tadi di awal saya sampaikan, saya tuh senang misalkan, oke, gunakan organisasi vertikal karena organisasi cukup mampu, kuat dan terukur kerjanya. Ya misalkan revitalisasi lahan pertanian, revitalisasi perkebunan, revitalisasi tambak, gunakan alat-alat itu. TMMD itu misalkan bagus bang, TMMD itu gunakan jalur TMMD untuk mereka. Misalkan tadi pengurangan misalkan, oke, ada operasi dari kepolisian untuk narkoba, kita genjot setengahnya, kasih 50 miliar, kasih 100, enggak masalah bagi saya. Menurut saya karena itu untuk masyarakat Aceh. Atau mengurangi tindak kriminal di Aceh. Misalkan angka kriminal udah cukup. Sekarang misalkan bang, terlalu banyak pembunuhan sekarang nih. Sebenarnya kan. Nah, pemerintah Aceh bilang, waduh ini tahun ini aja kita ada 300 pembunuhan, kata saya, nggak tahu angka tepatnya berapa misalkan, temuan mayat dan sebagainya. Bisa nggak kita turunkan? Kami bantu nih operasional kepolisian. Nah itu kan nggak ada masalah. Tapi ada juga peraturan yang menyebutkan dana hibah itu kan tidak boleh berulang-ulang. Iya justru karena itu, ini tiap tahun kan. Dari 2017 sampai 2024, 7 tahun, bayangkan 14,9 triliun. Nah, itulah bayangkan misalkan kalau kemudian polisi memeriksa bahwasannya melanggar aturan, bagaimana coba? Pemerintah saya kasih ke dia. Harusnya kan dia periksa tuh. Tapi kan nggak mungkin dia periksa karena untuk dia. Nah itu maksud saya dari sisi legalitas ini juga jadi bermasalah. Tapi yang kita harapkan adalah gubernur ngomong kenapa bisa begini, DPR ngomong kenapa bisa begini. Nggak boleh mereka diam-diam saja karena ini uang rakyat Aceh, bukan uang gubernur, bukan uang DPR. Nah gitu. Saya mendesaknya sebenarnya persoalannya ada di pemerintah Aceh dan wakil rakyat Aceh. Kenapa ini bisa ada? Ini yang tertinggi ya, yang tertinggi ini di luar ini institusi di luar Unsia. Kapolda Aceh, kepolisian daerah Aceh ada 20 miliar 450. Kemudian disusul oleh Kejaksaan Tinggi 10 miliar. Ya, ini justru Kodam yang boleh kita katakan ini agak sedikit cekak nih 1,9. Ya itu harus dijelaskan oleh pemerintah. Tapi ada dalam bentuk hibah uang ini 8 miliar. Sementara kepolisian ada 16 miliar. Hibah uang ya? Ya, uang. Ini hibah uang. Nah, itu jadi persoalan juga dalam tata kelola keuangan daerah. Sepanjang yang kita tahu itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi nggak tahu bagaimana pertanggungjawabannya, tidak temuan BPK juga. Karena BPK juga terima kan? Ya, tapi kita lebih pada ngelihat pada efektivitasnya, ya, pada ajas kemanfaatan. Kita tetap pada prinsipnya begini, Bang Saleh. Tidak persoalan dibantu vertikalnya selama memang kemanfaatan dirasakan oleh publik. Ukurannya di situ. Jadi standarnya di situ ya. Iya, kalau misalkan tidak dimanfaatkan oleh publik, ini persoalan. Kita wajib keberatan. Dan kenapa misalkan ketika Bang Saleh ngomongin saya mau, karena saya mewakili publik misalkan untuk ngomong di mana hak publik. Hak publik itu mendapat informasi kejelasan terhadap keadaan ini. Harus dijelaskan. Kita coba menghubungi beberapa perwakilan dari 15 lembaga ini, tidak ada satupun yang merespon. Ya, bukan mereka yang harus kita tanya, tapi pemerintah Aceh. Dalam hal ini mereka penerima manfaat nih. Jangan penerima yang kita tanya, pemberi. Kenapa Anda beri? Apa target Anda sehingga Anda beri itu? Tapi ada yang menyebut ini kan saling menyandra sebenarnya. Ya, tapi kita nggak bisa main pada dugaan-dugaan begitu, Bang. Kita lebih pada sebenarnya pada lihat legalitas formalistiknya, seperti apa proses keuangan, kemudian bagaimana proses pertanggungjawaban atau proses transparansinya. Nah, dalam hal ini ketiga hal ini kan dilanggar oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini adalah gubernur dan DPR. Nah,
ini jangan menjadi bola liar, tidak boleh. Seolah-olah jadinya begini. Jahat betul organisasi vertikal gara-gara pemerintah Aceh ini. Itu nggak boleh juga begitu, Bang. Kesannya seperti itu. Iya. Nggak boleh. Iya. Saya bukan membela organisasi vertikal, tetapi posisi mereka jangan dipersalahkan begini. Yang bertanggung jawab itu pemerintah Aceh, gubernur dan DPR di mana posisinya menjelaskan ini dong. Ya, memang Itu setelah rilis ini muncul ke media, di media sosial seolah-olah instansi vertikal ini orang yang terpojok kan. Iya, itu nggak boleh, nggak sehat. Menurut saya kan pemerintah Aceh harus menjelaskan kenapa kami bantu organisasi A karena begini untuk kepentingannya ini dan dirasa oleh masyarakat Aceh. Kayak bantuan keuangan tadi itu 16 miliar 8. Kita nggak tahu untuk apa. Jangan-jangan misalkan apakah ada pengamanan presiden yang mendesak dan sebagainya. Oke, tapi harus dijelaskan, nggak boleh. Jadi kan seperti tersangka mereka nih, organisasi vertikal ini. Oh, banyak betul. Padahal sebenarnya menutupi misalkan kerja-kerja pemerintah Aceh yang dia tidak mampu dilakukan oleh mereka. Harus dijelaskan. Itu dia, Pak. Ya, ini kan seperti katakanlah misalnya Badan Intelijen Negara Daerah, BINDA. Ya. Semua orang tahu bahwa di negeri ini, di republik ini yang namanya BIN itu dana unlimited secara nasional gitu kan. Iya. Tiba-tiba muncul di sini, ini jangan-jangan nih rehab rumah ini juga nih. Jadi Berapa besar tuh, Bang? 5,8. Iya. 5 miliar 800 juta. Ini Kan kecil lah untuk organisasi BIN itu kecil. iya, artinya ini memang kayaknya proyek-proyek rehab nih, rehab lapangan tenis kali mungkin atau rehab Kita rumah. dalam hal ini tidak menduga-duga, tapi kita ingin mendengar jawaban dari pemerintah Aceh, mengapa Anda berikan kepada organisasi vertikal itu. Tolong dijelaskan kepada publik. Sehingga kita bisa menilai, kita menerima atau menolak penjelasannya. Sehingga ini menjadi pembelajaran juga bagi pemerintahan ke depan. Bahwasanya publik Aceh ini sangat mewanti-wanti. Kalau kalian mau memberikan bantuan kepada organisasi vertikal, jelaskan argumentasinya. Dan ini kan cilakanya begini. Kenapa leles di DPR yang begini? Harusnya DPR kan sudah mempertanyakan di awal. Ketika masuk proposalnya, oh ma ini apa organisasi vertikal? Ini dilarang loh. Permendagri, Permenko, PP nomor sekian itu melarang semua nih. Kayak mana kita menanggung jawab pemerintah rakyat Aceh? Harus itu disampaikan. Jadi nggak boleh begini. Saya bayangkan begini. Kasihan juga ini sekarang organisasi vertikal ini karena publisi begini. Mereka dalam posisi yang tersudut lah. Dia mau menjawab tidak punya hak jawab karena dia diberi. Tapi pemberinya nggak memberikan jawaban apapun terhadap tuntutan publik. Jadi soal, saya pikir ini Tapi jangan kalau dijelaskan mungkin masyarakat bisa paham. menerima. Tapi kan Digantung jelaskan, seperti ini ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Tadi saya bilang kalau memang sebenarnya kita menggerakkan organisasi vertikal supaya kemanfaatannya bagi rakyat Aceh lebih terasa, nggak ada masalah. Tadi misalnya tentang penegakan hukum ya kan? Tentang tadi penguatan lahan pertanian, perkebunan, perikanan masyarakat gitu ya. Narkoba, pemberantasan narkoba atau apalah gitu yang memang kemanfaatan dirasa oleh masyarakat Aceh. Saya pikir kita wajib dukung malah. Bila perlu kita bilang kok sedikit kali tambahlah biar lebih kuat. Misalkan begini, kalau Kapolda bisa bilang dan BNN bisa bilang, kami di tahun ini akan melenyapkan apa yang namanya narkoba mulai dari penjual sampai agen-agennya kita habisi semua, tapi kami minta anggaran. Karena kita nggak ada anggaran nih. Kita minta 200 miliar. Menurut saya, Bang, supaya lebih kasihkan 300 miliar. Kenapa enggak? Jaga di laut. Ya begitu pokoknya dihabisin. Nah, nggak ada masalah. Atau untuk revitalisasi pertanian, perkebunan dan katakanlah perikanan, tambak, kami gunakan tentara ini semua, alat-alat kita tuh lagi siap kerja semua. Kita kasih itu 300 miliar juga nggak ada masalah. Daripada kita kasih ke kontraktor 300 miliar pasti luasannya sedikit. Ya, sudah empat gubernur pemerintahan pasca perdamaian atau pasca tsunami. Tapi sepertinya transparansi seperti itu kita nggak pernah dapatkan. Nah, kalau dulu kan amanatnya laporan APBA itu adalah sekian. Tapi ini kan tidak gitu ya. Ini kenapa? Kok sangat mahal betul harga? Jadi harga transparansi itu masih sangat mahal. Tapi alokasi dana hibah ini begitu murah itu. Padahal kan transparansi itu kewajiban. Ya, semua organisasi pemerintah yang menggunakan APBA
tidak boleh ditutup-tutupin. Nah, itu sifatnya wajib dia transparan. Kan gitu. Nah, tapi kemudian ada pemerintah yang dikit-dikit menutupi, kan sering kita sekedar informasi publik, Bang. Beberapa informasi kita minta nggak dikasih, misalnya anggaran kan sengketa di informasi publik, dan selalu pemerintah Aceh kalah. Dia diharuskan dia untuk, tapi ini perilakunya terus berulang. Nah, makanya di pemerintahan baru ini saya pikir Mualim dan Devat perlu duduk bersama, membangun konsep baru tentang tata kelola pemerintahan Aceh yang lebih baik ke depan, belajar dari beberapa periode yang lalu. Mualim dengan pengalaman sebagai wakil gubernur, pengalaman sebagai ketua partai, saya pikir punya pengetahuan dan wawasan yang cukup lah untuk mengajak siapapun kemudian membangun cara pandang baru dalam mengelola Aceh. Itu mungkin satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintahan baru. Artinya Pak Dr. Nasrul artinya tidak keberatan ya, asal jelas peruntukannya benar. Dan transparan dalam alokasinya. Sehingga orang tahu gitu. Ya nggak marah kita, Bang, selama kemanfaatan untuk publik. Tapi kalau pemanfaatannya untuk organisasi vertikal, begitu ya kita keberatan juga. Kenapa? Misalkan kita bandingkan dengan data-data sosial Aceh. Kemiskinan terburuk, misalnya itu ya, kemiskinan terburuk. Angka pendidikan kita di Sumatera juga terburuk, ke-8 terburuk angka pendidikan kita, misalkan literasi kita rendah, gitu ya. Kemudian stunting kita tertinggi malah di 3 besar nasional, misalnya gitu kan. Kemudian indeks kesehatan kita juga memburuk karena TBC kita makin meningkat sekarang jumlahnya. Penyakit-penyakit PTM tidak menular kita juga semakin meningkat. Artinya ada kondisi-kondisi yang sebenarnya lebih patut dan penting untuk diintervensi daripada memberikan bantuan kepada organisasi vertikal. Kalau Unsyah setuju ya, Pak Dr. Nah, kalau saya lihat Unsyah itu kan untuk pendidikan, paling banyak kan untuk medis, untuk kedokteran dan sebagainya, beasiswa BPJS kita dan sebagainya untuk bisa mengisi rumah-rumah sakit. Dan itu relatif kurang. Kemarin saya keliling daerah. Saya minta sebenarnya kabupaten kota merumuskan master plan kesehatan daerah. Artinya pada tahun 5 atau 10 tahun ke depan berapa butuh dokter, berapa butuh dokter spesialis apa. Sehingga kalau 23 kabupaten ada rumusan itu, kemudian dikasih ke pemerintah Aceh, maka jelas kita sekolahkan anak-anak ini di Unsyah. Jadi kita tidak pernah bicara lagi, kekurangan rumah sakit gaya luas itu pingin tipe B tapi dokternya nggak ada. Kalau punya master plan itu nggak ada cerita. Semuanya terpenuhi. Dan Unsyah juga harus cukup mampu dia. Jangan pula kebutuhan pemerintah Aceh pun dia nggak mampu penuhi. Nah, padahal supportnya penuh. Gitu. Baik, Dr. Nasrul, saya kira cukup jelas sudah. Iya, terima kasih Bang. Ini sebagai apa ya? Perhatian publik kita. Kasih sayang kita pada semua pengelola anggaran ini kan gitu. Baik organisasi vertikal maupun pemerintah Aceh sebenarnya. Artinya biar lebih jelas tuh ya. Bukan karena kita benci enggak ya, kita terlalu benci tidak suka enggak lah ya. Pemerintah Aceh kita benci enggak juga, sebenarnya kita hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya saja. Persoalan mungkin ada yang tersinggung, sebenarnya nggak apa-apa, saya pikir hal yang lumrah karena memang garis kita ada pada garis regulasi kan gitu Bang. Dikit-dikit boleh ada diskresi, tapi ada penjelasannya kan gitu maksudnya Pak. Ada transparansi. Ada transparansi. Boleh diskresi, tapi ada transparansi. Ya. Baik sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Nasrul. Saya kira dalam perbedaan pasti ada kesamaan. Artinya, ya boleh saja Anda tidak setuju, tapi pada titik tertentu, seperti kata Dr. Nasrul, ada satu hal yang memang harus kita sepakati. Asalkan alokasinya lebih untuk memenuhi kepentingan atau hajat hidup orang banyak. Atau dalam bahasa lain, lebih dominan kebijakan publik, bukan kebijakan yang tak jelas. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda merasa sepakat, tidak salah kalau saya minta dukungan Anda juga untuk di-subscribe, ya, ditekan lonceng notifikasinya, di-like, dan diberi komen. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.